Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Dibi Anggrani dengan NIM 210401015. Saya berasal dari kelas 4B1. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pemrograman jaringan saya. Jadi, selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya telah mendownload Python-nya ya. Bisa kita cek di CMD dengan menuliskan Python version. Nah, di sini ya teman-teman. Selanjutnya, saya akan membuka file codingan saya, yaitu file client dan file server Python. Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, saya akan menjelaskan codingan server saya terlebih dahulu. Yang pertama bisa kita lihat ada import socket, itu digunakan untuk berkomunikasi melalui socket. Selanjutnya ada server program, berfungsi untuk tempat utama di mana logika server socket itu diimplementasikan. Ada juga nama host socket ghost name, itu digunakan untuk mendapatkan nama host yang sedang berjalan. Ada juga variable port, digunakan untuk menentukan nomor port yang akan digunakan oleh server. Terus ada server socket sama dengan socket digunakan untuk membuat instance object socket. Ada juga selanjutnya server socket bin dalam kurung host port, digunakan untuk menghubungkan alamat host dan nomor port ke socket server. Kemudian ada server socket listen, untuk mendengarkan atau mengkonfigurasi server hingga dua koneksi dari klien secara simultan. Selanjutnya ada con address sama dengan server socket accept, itu akan menerima koneksi baru dari klien dan mengembalikan objek socket dalam kurung con yang digunakan untuk berkomunikasi dengan klien serta alamat klien atau address. Selanjutnya ada loop while true, di mana server akan menerima data dari klien dengan menggunakan conref. Data yang diterima akan dikode dari format byte menjadi string menggunakan dekode. Jika tidak ada data yang diterima, loop akan dihentikan. Data yang diterima kemudian akan dicetak di layar. Selanjutnya, server akan meminta input dari pengguna melalui data sama dengan input. Data input tersebut akan dikirim ke klien dengan menggunakan consent dalam kurung data.encode. Data dikirimkan dalam format byte, oleh karena itu perlu dilakukan encoding dari string ke byte menggunakan encode. Selanjutnya, setelah loop while selesai, koneksi akan ditutup dengan menggunakan conclose. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang coding dari socket client. Yang pertama ada import socket, merupakan tempat untuk berkomunikasi. Yang kedua yaitu ada client program, sebagai tempat utama di mana logika client socket diimplementasikan. Kemudian ada host sama dengan socket get host name, itu digunakan untuk mendapatkan nama host yang sedang berjalan. Dalam contoh nanti itu client dan server berjalan di komputer yang sama sehingga menggunakan nama host yang sama. Selanjutnya di situ ada kita lihat variable port yang digunakan untuk menentukan nomor port yang akan digunakan, dan ada client socket sama dengan socket digunakan untuk membuat instance object socket client. Ada juga client socket connect host port digunakan untuk menghubungkan socket client ke alamat host dan nomor port dari server. Selanjutnya ada loop while, di mana klien akan meminta input dari pengguna melalui message sama dengan input. Pesan tersebut akan dikirim ke server menggunakan client socket send dalam kurung message.encode.
Pesan dikirim dalam format byte, oleh karena itu perlu dilakukan encoding dari string ke byte menggunakan encode. Setelah mengirim pesan, klien akan menerima respon dari server menggunakan data sama dengan client socket reach dekode. Data yang diterima akan didekode dari format byte menjadi string menggunakan dekode. Data respon dari server kemudian akan dicetak di layar. Selanjutnya, loop akan berhenti dan koneksi akan ditutup menggunakan client socket close. Selanjutnya saya akan membuka file client dan file server tadi ya. Yang pertama saya akan membuka client server. Nah, di sini udah terbuka, saya akan mengetikkan halo di kliennya. Nah, akan muncul seperti itu ya teman-teman. Kita bisa saling berbalas antara klien dan server. Ya, mari kita buat seperti itu. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.